Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Di sini Ibu melanjutkan materi yang guru kalian ajar kemarin, karena Ibu di sini ada tugas dari kampus untuk mengajar kalian semua. Dan di sini Ibu dulu memperkenalkan diri dulu supaya anak-anak tahu nama Ibu siapa, Ibu tinggal di mana, dan Ibu membawakan mata pelajaran apa. Di sini Ibu perkenalkan, nama Ibu Diana Mardan, Ibu tinggal di Tondo, dan Ibu tinggal rumah sendiri di Palu sini. Di Tondo Ibu tinggal. Baik, di sini Ibu membawakan mata pelajaran biologi. Di sini anak-anak masih ingat materi yang minggu kemarin yang diajarkan. Ya, betul, materi yang kemarin diajarkan itu tentang jenis-jenis otot, cara kerja otot, dan fungsi otot. Pasti di sini anak-anak tahu itu materi yang kemarin itu sudah dipahami. Ya, di sini manfaat kita untuk mempelajari sistem gerak ini supaya kita mengetahui penanggulangan supaya kita tidak terkena gangguan pada sistem gerak, dan upaya untuk pencegahan pada sistem gerak. Di sini pasti ada anak-anak sudah tahu apa yang menyebabkan orang memiliki tubuh bengkok, dan yang kedua, penyakit apa yang menyebabkan anak itu berbentuk kaki O. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pada pembelajaran. Tujuan pada pembelajaran itu yang pertama menjelaskan macam-macam gangguan sistem gerak, dan yang kedua menjaga upaya kesehatan pada sistem gerak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu. Siapa saja yang tidak hadir? Ya, siapa saja yang tidak hadir? Ya, Zulnita tidak hadir ya, karena Ibu itu tadi menerima SMS dari guru kalian, Zulnita itu sakit. Oh iya, itu saja. Masih ada yang tidak hadir atau minta izin? Oh, tidak ada lagi. Baik. Di sini Ibu cuma punya laptop beserta buku, karena papan tulis dengan spidol tidak ada dengan infocus. Ibu memakai alat-alat seadanya saja untuk mengajar kalian. Semoga kalian mengerti yang Ibu sampaikan sebentar nanti. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, di sini Ibu langsung saja ke materi yang kita bawakan. Pasti anak-anak sudah tahu materi apa yang Ibu ajarkan sekarang. Ibu di sini membawakan materi yang terakhir pada sistem gerak. Pasti anak-anak sudah tahu. Ya, materi apa yang Ibu ajarkan? Iya, betul, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan menjaga kesehatan pada sistem gerak. Ya, di sini anak-anak tahu apa saja sistem gerak gangguan pada sistem gerak manusia. Ya, anak-anak pasti belum mengetahuinya, karena pasti kalian tidak membaca buku yang sudah dikasih guru sebelumnya. Ya, di sini Ibu langsung saja. Yang pertama yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang pertama riketsia, osteoporosis, fraktura atau patah tulang atau artritis. Yang terakhir gangguan pada tulang belakang. Pada tulang belakang yang pertama yaitu kifosis, lordosis, skoliosis. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu apa saja gangguan pada sistem gerak dan penyebab terjadi gangguan itu. Ya, yang pertama riketsia. Riketsia ini pasti menyerang anak-anak kecil, yang ada biasa orang sebut gangguan pada kaki anak kecil yang membentuk X dengan O.
Ya, penyakit ini terjadi karena kurangnya vitamin D dalam tubuh kita yang membantu proses penyerapan kalsium dan fosfat sehingga proses pengerasan tulang itu menjadi terganggu. Pada anak usia dini sering terjadi gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Makanya itu kakinya itu tidak bertumbuh secara normal tetapi membengkok. Ya, di sini Ibu bisa lihatkan. Ini adalah salah satu kelainan yang disebut dengan kaki O. Ini disebut dengan kaki O dan ini disebut juga dengan kaki X. Ya, ini kaki manusia yang normal. Ya, yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis itu kurangnya menghasilkan kalsium, makanya tulang itu menjadi keropos. Ibu bisa memperlihatkan ini adalah salah satu tulang yang normal. Ini yang sudah osteoporosis. Osteoporosis ini banyak menyerang orang dewasa dan orang tua. Pada orang dewasa berkurangnya massa tulang pada orang dewasa karena proses pembentukan tulang kurang aktif atau osteoporosis disebabnya kurangnya kalsium seperti yang Ibu bilang tadi. Ya, pada orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif atau massa tulang itu berkurang. Baik, Ibu juga menjelaskan pasti di dalam tubuh kita sangat membutuhkan air karena air itu sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kurangnya air dalam tubuh kita, pasti tulang kita itu akan mudah patah dan rapuh. Ya, yang ketiga maksud Ibu. Yang ketiga yaitu artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan yang rusak pada bagian sendi. Makanya itu sendi pada bagian tangan kita ini menjadi membengkok atau bengkak. Ya, di sini Ibu bisa memperlihatkan ini salah satu kelainan pada sistem gerak kita atau disebut juga dengan artritis. Artritis ini adalah kelainan pada jari pada jari tangan. Ya, bisa dilihat kan? Ya. Artritis ini juga rematik adalah salah satu bentuk artritis. Penyebab artritis ini metabolisme asam urat terganggu sehingga asam urat itu bertumpuk pada sendi, maka menyebabkan sendi pada jari tangan atau kaki jempol itu menjadi sakit. Ya, yang keempat itu fraktura. Di sini ada fraktura atau disebut juga dengan patah tulang. Penyebabnya itu karena kita tidak berhati-hati membawa motor dengan baik dan beraktivitas tidak berhati-hati. Makanya kalau kita beraktivitas itu harus berhati-hati supaya kita tidak terjatuh atau tulang kita terbentur. Ya, di sini juga Ibu menjelaskan fraktura itu terbagi menjadi dua, fraktura tertutup dan terbuka. Fraktura tertutup itu Ibu bisa menjelaskan begini. Ini adalah fraktura terbuka dan ini fraktura tertutup. Patahnya tulang. Ya, Ibu bisa menjelaskan yang pertama, patahnya tulang yang tertutup di bagian dalam tidak menembus kulit. Yang fraktura terbuka itu patahnya tulang yang keluar dari kulit, itu juga disebut dengan fraktura terbuka. Fraktura juga terbagi berdasarkan kondisi tulang yang patah. Yang pertama, Ibu bisa memperlihatkan
Ibu bisa memperlihatkan. Yang pertama yaitu miring, patahnya miring atau kominuta, retak bagian dalam, retak-retak, dan spiral, banyaknya patah. Baik, yang terakhir Ibu bisa menjelaskan. Yang terakhir itu penyakit pada tulang belakang. Pada tulang belakang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kifosis, lordosis, skoliosis. Tidak selamanya tulang kita itu lurus, pasti tulang kita itu ada juga yang membengkok begitu. Tulang yang membengkok, tunggu Ibu bisa memperlihatkan kalian. Tulang yang normal. Ya, ini adalah salah satu tulang yang normal. Bisa dilihat dari sini, ini adalah tulang yang normal. Kalau tulang yang bermasalah, Ibu bisa jelaskan. Yang ada 3 tadi. Ya, yang pertama itu kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang yang melengkung ke arah belakang. Maksudnya ke arah belakang itu melengkungnya seperti begini. Ibu bisa perlihatkan gambarnya. Ini dia melengkung ke arah belakang. Tulang yang bagian ini melengkung. Penyebabnya itu karena TBC, juga dapat kelainan pada riketsia dan kebiasaan duduk yang salah. Ibu juga mengetahuinya penyebabnya itu salah satunya kalian tidak boleh terlalu banyak membawa beban di dalam tas yang kalian gendong di belakang. Yang kedua itu lordosis. Lordosis itu melengkungnya ke arah depan bagian pinggang, yang bagian sini. Ibu bisa perlihatkan. Ini adalah salah satunya. Yang melengkung di arah pinggang. Ini kan bagian pinggang kalian yang melengkung ke arah pinggang. Penyebabnya ini lain dengan yang pertama tadi. Penyebabnya itu karena hamil. Hamil itu kan perut kita itu menjadi besar, jadi bagian tulang belakang ini seperti maju begitu. Karena kehamilan atau kegemukan atau riketsia juga kebiasaan duduk yang salah. Yang terakhir yaitu kifosis. Yang terakhir itu skoliosis. Maaf Ibu, ada yang salah tadi. Skoliosis melengkungnya ke arah samping. Ibu bisa memperlihatkan ini adalah salah satu yang melengkung ke arah samping. Ini bisa dilihat yang melengkung ke arah samping. Ya. Penyebabnya ini karena polio atau kebiasaan duduk yang salah. Baik, anak-anak sudah mengerti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau sudah mengerti, Ibu bisa lanjut. Kalau anak-anak belum mengerti, Ibu buka pertanyaan. Ya, ada yang bertanya? Ya, saya rasa sudah cukup karena Ibu menjelaskan lebih detail. Ibu lanjut di sini. Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Ya, upaya pertama yaitu meningkatkan kandungan kalsium atau asupan makanan. Seperti kalian harus memakan sayur-sayuran, kedelai, ikan salmon. Sayur-sayuran itu Ibu bisa jelaskan seperti makan kangkung, brokoli atau olahan lainnya. Ya, yang pertama tadi Ibu bisa jelaskan itu sudah. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi itu sangat membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, sehingga penting dalam membantu penyerapan kalsium dan dalam makanan. Yang ketiga itu memperhatikan asupan vitamin D pada makanan. Memperhatikan asupan vitamin D itu maksudnya mengkonsumsi buah-buahan
buah-buahan atau seperti telur, produk olahan dari kacang kedelai, ikan berlemak, hati sapi, minyak ikan. Ya, itu juga salah satu supaya memperhatikan asupan makanan. Yang terakhir itu memperhatikan aktivitas fisik. Memperhatikan aktivitas fisik ini seperti kita berolahraga, seperti jalan-jalan santai begitu, naik turun tangga, dengan apa lagi ya, dengan olahraga seperti main bola, main bulu tangkis, main bola voli. Itu salah satu menjaga kesehatan pada sistem gerak. Yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Maksudnya itu kita harus duduk dengan baik. Ibu bisa memperlihatkan begini ya. Ini adalah salah satu sikap duduk yang baik. Jangan dengan membungkuk begini. Ya, yang kedua itu, harus menghindari sikap tubuh yang salah seperti dengan tidur. Dengan tidur itu dengan alas yang datar seperti begini. Dan yang terakhir itu yang ibu ketahui juga, kalian tidak boleh terlalu membawa beban yang banyak dalam tas kalian. Itu akan mengakibatkan tulang kalian itu menjadi membungkuk. Makanya itu dianjurkan membawa buku itu yang penting-penting saja, jangan terlalu banyak. Ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya soal upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak? Kalau ada, ibu persilakan. Ya, di sini kalian tidak ada yang ingin bertanya. Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Di sini ibu akan memberikan kalian tugas supaya ada tugas untuk kalian di rumah untuk mengerjakan tugas, tidak dengan main-main di luar saja. Di sini kan ada ibu jelaskan tadi 5 gangguan pada sistem gerak, gangguan atau kelainan. Pasti masih ada gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Di sini kalian harus mencari minimal 5 kelainan pada sistem gerak selain yang ibu jelaskan tadi. Yang ibu jelaskan tadi akan dikumpul minggu depan. Ya, di sini ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ibu minta maaf itu kalau ada kekurangan yang ibu sampaikan. Ibu sangat-sangat minta maaf karena di sini ibu baru belajar. Kita sama-sama belajar, kita sharing apa yang ibu jelaskan. Kalian harus pahami juga. Kalau ibu di sini sudah berteriak-teriak, tidak mungkin kalian tidak mengerti. Baik, di sini ibu akhiri dulu. Mohon maaf lagi kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, dipersilakan untuk istirahat karena sudah bel.